Halo sahabat LK, pada tutorial ini kita akan belajar cara menginstal Windows 11 di VirtualBox. Di sini saya asumsikan teman-teman sekalian sudah memiliki file ISO Windows dan juga sudah menginstal VirtualBox di komputer teman-teman sekalian. Kalau belum, silakan download file ISO Windows-nya dan juga install VirtualBox versi terbaru agar support untuk menginstal Windows 11. Selanjutnya silakan buka VirtualBox Manager. Setelah terbuka, langsung saja kita klik pada tombol baru. Sebelumnya saya ingatkan bahwa VirtualBox saya berbahasa Indonesia. Jika VirtualBox teman-teman memiliki bahasa yang lain, maka silahkan sesuaikan karena pada dasarnya semuanya sama saja. Baiklah, klik pada tombol baru. Kemudian di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama, mesin virtual Windows kita. Di sini saya beri nama Windows 11. Selanjutnya adalah folder mesin untuk menyimpan file instalasi Windows-nya. Usahakan simpan di drive yang memiliki ukuran besar dan kapasitas yang masih banyak kosong. Selanjutnya adalah tipenya Microsoft Windows. Kemudian versinya kita pilih versi Windows 11 64 bit. Kemudian klik lanjut. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi RAM atau memori yang akan digunakan oleh virtual Windows kita. Ukuran yang disarankan oleh VirtualBox adalah sekitar 4 GB. Tetapi ini tergantung dari kapasitas memori di komputer utama kita. Di sini saya memiliki 12 GB, maka saya akan mengalokasikan sekitar 4 GB untuk virtual Windows ini. Setelah dirasa cukup, maka klik lanjut. Nah, setelah itu kita akan membuat hard disk virtual untuk menyimpan file instalasi dan juga file-file lain yang akan kita simpan seperti gambar, dokumen, video, dan sebagainya. Silakan centang pada bagian buat hard disk virtual sekarang, kemudian klik buat. Kemudian ada 3 pilihan tipe virtual hard disk yang bisa kita pakai. Saya sarankan menggunakan tipe yang pertama saja, yaitu FDI. Ini adalah tipe yang disarankan oleh VirtualBox. Klik lanjut. Selanjutnya adalah tipe penyimpanan pada hard disk fisik di komputer utama kita. Nah, jika kita pilih alokasi secara dinamis, maka ukuran filenya akan bertambah secara bertahap. Sedangkan kalau kita pilih ukuran tetap, maka ukuran hard disk virtual kita di hard disk fisik komputer kita akan tetap. Jika kita alokasikan sekitar 40 GB, maka ukurannya langsung menjadi 40 GB. Oleh karena itu, saya sarankan menggunakan pilihan dialokasikan secara dinamik. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita akan menentukan ukuran hard disk virtual yang akan kita buat. Yang disarankan oleh VirtualBox adalah sekitar 80 GB. Untuk itu silakan sesuaikan dengan kapasitas hard disk yang dimiliki oleh komputer teman masing-masing. Jika dirasa sudah cukup, silakan klik buat. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai konfigurasi yang baru saja kita lakukan. Kemudian sebelum melakukan instalasi, ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu memasukkan file ISO Windows di drive optik virtual di VirtualBox ini. Silakan klik pengaturan. Di sini kita juga bisa melakukan edit ulang jika di konfigurasi sebelumnya ada yang kelupaan. Bisa kita rubah nama Windows-nya, tipe dan lain sebagainya. Dan pada bagian prosesor, jika ingin menambah jumlah CPU-nya, silahkan. Tentu saja tergantung dengan kemampuan komputer teman-teman. Kita juga bisa mengaktifkan akselerasi 3D untuk meningkatkan performanya. Bagian terpentingnya adalah klik pada bagian penyimpanan. Di sini kita melihat ada gambar drive optik yang tulisannya kosong. Berarti belum ada file ISO yang akan kita install. Makanya klik pada bagian logo drive di sebelah kanan ini. Kemudian
klik pada pilih sebuah berkas disk dan cari file ISO yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah itu, maka klik OK. Nah, jika dirasa sudah selesai, maka silahkan klik mulai. Maka VirtualBox akan langsung melakukan instalasi Windows tersebut. Jika muncul kalimat press any key to boot from CD or DVD, maka tekan sembarang tombol di keyboard komputer kita. Pada bagian Windows Setup ini, bahasanya kita biarkan Inggris. Kemudian untuk waktu dan format mata uangnya, kita rubah menjadi Indonesia. Kita pilih Indonesia. Dan untuk keyboard atau metode input keyboard kita pilih standar, yaitu Latin US. Kita klik next, klik install now. Kemudian jika teman-teman memiliki product key, silahkan masukkan di sini. Jika tidak, maka silahkan klik I don't have a product key. Selanjutnya centang bagian persetujuan lisensi, kemudian klik next. Kita akan memilih custom install. Di sini kita akan melakukan format partisi. Klik pada bagian new, kemudian apply, lalu klik OK. Otomatis harddisk kita terbagi menjadi 3 partisi. 2 partisi di atas adalah untuk sistem, dan partisi di bawah untuk tempat instalasi Windows dan juga nanti untuk penyimpanan file dan lain-lain sebagainya. Klik next. Silakan tunggu instalasinya sampai selesai. Seperti biasa dalam menginstal Windows akan melakukan restart ulang beberapa kali, maka itu hal yang wajar. Kita hanya akan menunggu sampai instalasinya benar-benar selesai. Nah, jika sudah sampai di sini, berarti instalasi kita sudah selesai. Tinggal melakukan beberapa pengaturan agar komputer kita nyaman dan siap untuk digunakan. Pada bagian pemilihan negara, kita pilih Indonesia, kemudian klik yes. Kemudian untuk keyboardnya kita biarkan saja keyboard bawaan standar dari Windows, yaitu Latin US. Klik yes. Kemudian jika ingin menambahkan keyboard lain seperti Arab atau Korea, maka silahkan klik add layout. Tapi jika tidak, maka silahkan klik skip. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita kemudian memasukkan nama dari komputer virtual kita. Di sini saya beri nama Windows 11. Kemudian klik next. Kita tunggu sebentar. Di sini kita akan melakukan setup untuk tipe penggunaan dari komputer ini. Kita pilih setup for personal use. Kemudian klik next. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan menambahkan account Microsoft. Jika sudah punya, silakan sign in di sini. Jika belum punya, silakan klik create one untuk membuat account baru. Masukkan email yang kita inginkan. Kemudian klik next. Kemudian password. Kemudian klik next. Nama. Kemudian klik next. Dan sebagainya. Dan setelah itu silakan tunggu sebentar. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat PIN yang akan kita gunakan setiap kali kita mau menghidupkan komputer. Silahkan klik create PIN. Masukkan 4 digit angka.
Jika ingin menambahkan huruf, maka centang pada bagian include letters and symbols di bagian bawahnya. Tapi jika hanya ingin angka, langsung saja kita klikkan 4 angka, kemudian konfirmasi, lalu klik OK. Nah, ini adalah bagian privasi setting. Karena saya tidak membutuhkan semuanya, maka saya nonaktifkan semuanya. Klik accept. Pada bagian ini kita melakukan kustomisasi hobi ataupun kegemaran kita. Nah, karena saya tidak ingin melakukannya sekarang, kita klik skip. Kemudian klik next. Di sini ada pemberitahuan untuk mendapatkan Microsoft 365 yang demo atau trial, maka kita tidak membutuhkannya. Kita klik decline. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah berhasil. Kita sudah selesai menginstal Windows 11 di VirtualBox. Yang jadi masalah sekarang adalah ukuran resolusi dari layar monitornya belum sempurna. Kalau kamu perhatikan di bagian setting, maka pada bagian display kita akan melihat bahwa display resolusinya tidak bisa diubah. Nah, oleh karena itu kita minimize terlebih dahulu VirtualBox kita. Kemudian kita klik pada bagian peranti. Kemudian kita klik masukkan image CD Cache Edition. Setelah itu kita buka Windows Explorer. Kemudian klik pada bagian CD VirtualBox Guest Editions. Kemudian kita pilih yang AMD 64. Kemudian kita klik Run as Administrator. Kemudian kita install. Klik Next. Next. Install. Kemudian Windows akan meminta untuk melakukan restart. Kemudian silahkan restart komputer virtual kita. Tunggu sampai selesai booting. Silahkan masukkan PIN yang tadi sudah kita buat. Kita tunggu sebentar sampai drivernya jalan. Nah, sekarang resolusi Windows kita sudah sesuai dengan ukuran monitor yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat pada bagian setting, maka kita sudah bisa melakukan perubahan dari resolusi layar yang kita gunakan. Oke, demikianlah tutorial kita tentang cara menginstal Windows 11 di VirtualBox. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini. Terima kasih.